Monsinyur Piero Piopo beserta sekretarisnya Monsinyur Michael, para Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, pimpinan pemerintah, Bapak Gubernur, Sekda, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan TNI Polri, Pangdam, Kapolda, atau yang mewakilinya, sampai dengan Kapolres, Kapolresta, Ketua DPRD Provinsi, Kota, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa imam penerimaan Pallium Uskup Agung Hieronymus Pakainoni di katedral ini, hampir setahun setelah pentabisan sebagai Uskup Agung 9 Mei. Walaupun penerimaan Pallium terjadi hari ini, martabat Uskup Agungnya sudah diterima sejak 9 Mei. Sama, hanya sekarang tambah gagah. Gagah, tambah percaya diri dengan Pallium. Luar biasa. Betul ya Romo ya? Betul. Suaranya tambah mantap, kacamatanya dibuka, dipakai. Pallium tidak bisa dibuka dan dipakai. Sebagai lambang, tadi disebutkan macam-macam persekutuan, kesatuan dan persekutuan dengan Uskup Roma yang biasa diberikan oleh Paus Fransiskus dan kini diberikan oleh wakilnya di Indonesia, Monsinyur Uskup Agung Piero Piopo. Sebagai tanggung jawab gembala di wilayah metropolitan Keuskupan Agung Kupang yang juga meliputi Keuskupan Atambua dan Keuskupan WT Bula dalam kesatuan pelayanan seorang gembala dengan semangat Kristus, sehingga memiliki tanggung jawab moral, spiritual, dan pastoral di keuskupan. Maka Pallium ini bisa dipakai di Keuskupan Agung Kupang dan juga di dua keuskupan sufragannya. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan minta pada hari ini, pada hari raya Santo Yosef. Paus Fransiskus menulis Patris Corde. Ada 7 keutamaan Santo Yosef dalam Patris Corde, hati seorang bapa, untuk mengembalakan bagaimana Santo Yosef mengembalakan keluarga Nazaret dengan hati seorang bapa. 2 dari keutamaannya adalah ketaatan dan keberanian kreatif. Orang yang taat kepada Tuhan, hanya takut pada Tuhan, maka ia akan berani secara kreatif. Tidak pernah mengeluh pada keadaan sekalipun ada tantangan. Ketika tidak menjumpai rumah penginapan, Yosef dengan keberanian kreatif, dan Allah membiarkan kekurangan itu agar manusia bisa secara kreatif berani menata kandang dan menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Maka kiranya dengan pesan ini juga Monsinyur Roni diajak untuk taat, hanya takut kepada Allah, hingga berani secara kreatif dengan luar biasa. Gambar di sini bagus, luar biasa. Paseo Vesmias dengan tangan di tongkat, dengan kebenaran, dengan otoritas, dengan kekuatan mengembalakan imam umat Gereja Keuskupan Agung Kupang. Tetapi di tangannya ada kasih, ada iman. Dan itulah yang disebut dengan iman, kebenaran dalam iman dan kasih. Dan semoga dengan Pallium ini sungguh kepercayaan diri sebagai Gembala Agung Keuskupan Agung Kupang Monsinyur Hiro makin mantap. Suaranya makin lantang, keputusan suaranya makin lantang. Tapi memang jangan, Monsinyur Roni ini masih pemanasan. Nanti setelah ini dia akan menggas kencang, ya, suara makin lantang, penggembalaannya makin luar biasa. Seperti Paus Fransiskus selalu mengatakan, gembala yang berbau domba kadang-kadang berada di tengah umat, datang terjun turun ke umat untuk mendorong umat bersama dengan para imam, kadang berada di tengah untuk menemani perjalanan, kadang berada di depan untuk menjadi teladan. Dan itulah yang dititipkan kepada kita semua para gembala.
Terima kasih atas sambutan-sambutan dari pemerintah, sambutan selamat datang dari wali kota, sambutan dari gubernur yang luar biasa. Bapak wali kota bahkan mengingatkan, luar biasa, pelayanan pemerintahan adalah kekuasaan, adalah pelayanan. Luar biasa ya, pemerintah saja begitu, apalagi kita para imam ya, harus lebih daripada itu. Terima kasih, kita diingatkan Bapak wali kota. Bahkan luar biasa dengan perumpamaan seperti kapal dipajang, bagus, indah, tapi bukan untuk dipajang, untuk demikian juga palium di leher ini bagus, indah, tapi bukan untuk dipakai, tapi untuk otoritasnya itu diberikan dalam penggembalaan seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Bapak wali kota tidak berani omong itu, saya berani. Maksudnya itu ya Pak wali kota. Dan demikian mengingatkan dari gubernur juga, mari kita berjalan secara sinodal. Kalau kita mau berjalan sendiri, ya dikatakan bisa berjalan cepat, kita harus berjalan sendiri. Tapi kalau mau berjalan jauh, berjalanlah bersama. Dan ini yang hari ini kita diajak adalah bagaimana kita berjalan cepat dan berjalan jauh, yaitu dengan gerak sinode bersama dengan seluruh uskup Indonesia, bersama dengan para imam, biarawan-biarawati, bersama dengan umat dan bersama dengan kita semua, maka kita bisa berjalan jauh dan berjalan bersama. Monsinyur Hieronymus Pakenoni bersama dengan para uskup Indonesia, saya mengucapkan selamat atas penerimaan Pallium sebagai Uskup Agung Kupang. Semoga bisa mengembalakan umat Gereja Keuskupan Agung sesuai dengan harapan Tuhan. Sekian, terima kasih. Profisiat, Tuhan memberkati.